Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Madediuvira Fabian dengan NIM 20206212121078 dari kelas A2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang metode perancangan arsitektur. Lanjut saja yang pertama, yaitu ada Cesar Pelli. Cesar Pelli lahir di Tucumán, Argentina pada 12 Oktober 1926. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil dan ibunya adalah seorang guru. Cesar menyelesaikan sarjananya di National University of Tucumán di Argentina. Tidak yakin dengan apa yang dipelajari, jadi mendapatkan gambaran tentang kurikulum arsitektur, menggambar sejarah lukisan, matematika, seni, dan semua hal yang dikuasai. Dan ia langsung tertarik pada bidang arsitektur tersebut. Lalu, ada 3 karyanya dari Cesar Pelli. Yang pertama ada Menara Kembar Petronas, atau sering juga disebut Petronas Tower, merupakan salah satu menara kebanggaan warga Malaysia. Selain daripada Kuala Lumpur Tower, menara ini memang menjadi salah satu landmark negeri jiran. Pembangunan suprastruktur dimulai pada tanggal 1 April 1994, sedangkan interior diselesaikan pada tanggal 1 Januari 1996. Dan kedua tower tersebut dapat diselesaikan pada tanggal 1 Maret 1996. Lalu yang kedua ada Torre de Cristal, atau itu bahasa Spanyolnya Menara Kristal, merupakan sebuah pencakar langit di Cuatro Torres Business Area di Madrid, Spanyol, yang diselesaikan pada tahun 2008 dengan tinggi 249,5 meter. Menara ini menjadi bangunan tertinggi kedua di Spanyol setelah Torre Repsol pada April 2007. Lalu yang ketiga ada Sevilla Tower, yang dikenal hingga 2015 sebagai Menara Pelli, adalah gedung pencakar langit kantor di Seville, Spanyol. Bangunannya dimulai pada Maret 2008 dan selesai pada 2015. Menara ini setinggi 180,5 meter dan memiliki 40 lantai. Selanjutnya, ada metode merancang arsitektur menurut Pelli. Dalam perancangan Cesar Pelli, menggunakan segi geometri, mendesain dengan memberikan suatu bentuk geometri yang sudah siap yang dapat dimanipulasi dengan beberapa cara memotong, melintir, melipat, dan sebagainya. Namun ada juga yang menghadirkan secara langsung utuh bentuk geometri ke dalam perencanaan. Lanjut yang kedua, yaitu ada Louis Kahn. Louis Isadore Kahn 1901 lahir di Pulau Ocel yang sekarang bernama Saarema. Kahn mulai sekolah tinggi di mana bakat untuk seni dan musik diakui dan dia menang hadiah dan mendapatkan beasiswa. 1920 memenangkan beasiswa untuk belajar arsitektur di bawah Paul Cret di School of Fine Arts University Philadelphia. 1924 lulusan dari universitas dengan berbagai penghargaan dan bekerja sebagai juru oleh arsitek John Molitor. Lalu inilah beberapa hasil karya dari Kahn. Yang pertama ada Jatiya Sangsad. Jatiya Sangsad Bhavan adalah gedung parlemen Bangladesh terletak di ibu kota Dhaka. Ada Richard Medes Tower. Richard Medes Tower di Philadelphia kan dikombinasikan ruang visual, menarik teori arsitektur dengan drama sebagai cahaya, mengubah pengalaman indrawi berada di gedung pada waktu yang berbeda hari dan malam. 1959 sampai 67, Salk Institute di LA Jolla, California, kan telah menguasai pendekatan ini untuk menciptakan karya pertamanya. Lalu yang ketiga ada Museum Seni Kimball, merumahi sebuah koleksi seni serta pameran seni keliling. Kay dan Thelma Kimball yang juga memberikan dana untuk membantu membangun dan merumahinya. Lalu ada metode merancang arsitektur menurut Louis Kahn. Louis Kahn cenderung monumental dan monopolitik. Bangunan tidak menyembunyikan material dan bahan. Karya Louis Kahn dianggap monumental melampaui modernisme. Menghindari arsitektur modern internasional, seperti zaman sekarang, Louis Kahn lebih memilih untuk struktur yang kuat dan mengubah, yaitu dengan menggunakan batu bata. Lalu yang ketiga ada Tadao Ando. Tadao Ando adalah seorang arsitek Jepang. Ia lahir pada 13 September 1941. Profesor Emeritus Universitas Tokyo. Pemenang penghargaan arsitektur Pritzker, konsultan bagi gerakan forum parlementer untuk Jepang baru. Ciri khas karyanya berupa dinding dan konstruksi dari beton expose tanpa finishing.
Lalu ada 3 karya dari Tadao Andao. Yang pertama ada Rumah Azuma. Rumah Azuma terletak di site yang sempit, diapit oleh rumah tinggal di sisi kanan dan kiri. Luas site adalah 57 meter, dengan bangunan area 34 meter, luas lantai 65 meter. Bangunan ini adalah blok bangunan sederhana yang diselipkan di sebuah lorong sempit house yang sudah ada. Lalu yang kedua ada Gereja Cahaya. Gereja ini terletak 25 km timur Laut Osaka. Total luas bangunan gereja adalah 113 meter persegi. Kurang lebih hanya seluas sebuah rumah kecil. Awalnya Gereja Cahaya direncanakan hanya sebagai kapel kayu tambahan di sekitar rumah Menteri Perumahan yang berada di lokasi lahan. Lalu yang ketiga ada 4x4 house. Rumah 4x4 adalah rumah hunian pribadi yang dirancang oleh arsitek Jepang, Ando Tadao, dan terletak di Tarumiku, Kobe Hyugo, di pantai laut pedalaman Jepang. Lalu yang terakhir, ada metode merancang arsitektur menurut Tadao Andao. Ia memasukkan unsur cahaya ke dalamnya serta memberikan unsur air, membuat bukaan jendela dan pintu serta memanfaatkan lingkungan alam di dalam bangunannya. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Om Santi Santi Om.